Om Swastiastu. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berdoa semoga kalian selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua karena kalian sudah mengerjakan penilaian tengah semester dengan sangat baik. Baik, sebelum lanjut, Ibu ingin mengingatkan kepada kalian untuk mengisi daftar hadir pada pertemuan hari ini. Nah, di pertemuan hari ini kita akan masuk ke bab 3, yaitu mengenai perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial. Baik adik-adik, sebelum lanjut, Ibu ingin kalian mempersiapkan diri. Nah, siapkan buku paket atau buku pelajaran, siapkan buku tulis atau buku catatan kalian, dan siapkan juga buku penunjang materi yang mana buku tersebut akan kalian gunakan untuk mengikuti pembelajaran Ibu hari ini. Nah, di sini sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, di sini kita masuk kompetensi dasar, memahami arti penting prinsip kesetaraan untuk menyikapi perbedaan sosial demi terwujudnya kehidupan sosial yang damai dan demokratis. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat mengetahui dan mengidentifikasi apa itu partikularisme kelompok dan perbedaan sosial, struktur sosial, hakikat dan ciri struktur sosial, fungsi dan bentuk struktur sosial, serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikatif, kolaboratif, dan kreativitas. Baik, di sini kita akan lanjut ke slide berikutnya, yaitu materi pokok pada pertemuan kita hari ini ada 4. Yang pertama, partikularisme kelompok dan perbedaan sosial. Yang kedua itu struktur sosial. Yang ketiga itu hakikat dan ciri struktur sosial, dan yang keempat itu fungsi dan bentuk struktur sosial. Nah, kita masuk ke slide berikutnya, yaitu mengenai partikularisme kelompok dan perbedaan sosial. Dalam masyarakat terdapat perbedaan atau ketidaksamaan sosial, yang mana ketidaksamaan sosial terdiri dari ketidaksamaan sosial secara horizontal dan secara vertikal. Selanjutnya, ketidaksamaan sosial horizontal adalah perbedaan antara individu atau kelompok, namun tidak menunjukkan adanya tingkat yang lebih tinggi atau lebih rendah, yang disebut dengan diferensiasi sosial. Sedangkan, pada ketidaksamaan sosial vertikal adalah perbedaan antar individu atau kelompok yang menunjukkan adanya tingkatan lebih rendah atau lebih tinggi, yang disebut dengan stratifikasi sosial. Nah, di sini dalam interaksi sosial antar individu yang berbeda, tentu prinsip kesetaraan perlu diterapkan. Karena prinsip kesetaraan sudah didengarkan pada masa Revolusi Prancis. Kelompok persekutuan di mana kehidupan manusia beragam akibat adanya berbagai perbedaan. Perbedaan ini muncul karena setiap kelompok memiliki ciri khas tersendiri, yang mana kita ketahui di sini terdapat beberapa perbedaan. Yang pertama yaitu ras, suku bangsa, agama, status sosial, jenis kelamin, profesi, pendidikan, tempat tinggal, budaya, dan ekonomi. Nah, perbedaan-perbedaan ini yang kemudian membentuk keberagaman dalam masyarakat sehingga melahirkan masyarakat yang majemuk. Baik menurut para ahli, yang mana menurut Furnival, masyarakat majemuk adalah masyarakat yang berkehidupan secara berkelompok, yang berdampingan secara fisik tetapi terpisah oleh kehidupan sosial dan tergabung dalam sebuah satuan politik. Nah, selanjutnya menurut Usman Peli, yang mana masyarakat majemuk dikategorikan menjadi dua hal. Yang pertama yaitu perbedaan secara horizontal dan vertikal. Baik, langsung ke slide berikutnya, yaitu mengenai struktur sosial. Individu-individu dalam masyarakat berbeda satu sama lain, yang mana perbedaan tersebut terdiri dari ras, usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan maupun pekerjaan. Nah, perbedaan ini dalam sosiologis disebut dengan diferensiasi sosial. Nah, diferensiasi sosial menjadi proses di mana kelompok-kelompok sosial terpisah satu sama lain dengan kegiatan, peran, identitas, dan simbol tertentu. Kelompok-kelompok ini kemudian membangun struktur sosial. Nah, baik lanjut, yaitu mengenai hakikat dan ciri-ciri struktur sosial. Di sini para ahli sosiologis memiliki
pendapat yang berbeda-beda dalam mendefinisikan struktur sosial. Yang pertama yaitu menurut George Chihomas, mengaitkan struktur sosial dengan perilaku sosial elementer dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua yaitu menurut Talcott Pearson, berpendapat bahwa struktur sosial adalah keterkaitan antar manusia. Baik, selanjutnya menurut James Samuel Coleman, melihat struktur sosial sebagai sebuah pola kehubungan antar manusia dan antar kelompok manusia. Nah, yang ketiga yaitu oleh William Kornblum, menekankan konsep struktur sosial pada pola perilaku individu dan kelompok, yaitu pola perilaku berulang-ulang yang menciptakan hubungan individu dan kelompok dalam masyarakat. Nah, yang terakhir yaitu menurut Suryono Sukanto, yang mana beliau melihat bahwa struktur sosial sebagai sebuah hubungan timbal balik antara posisi-posisi sosial dan peranan-peranan sosial. Nah, yang terakhir yaitu menurut Abdul Shani, yang mana beliau melihat bahwa struktur sosial sebagai sebuah tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang di dalam tatanan sosial tersebut terkandung hubungan timbal balik antara status dan peranan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai status dan peranan, di mana dalam sebuah tatanan kehidupan masyarakat perlunya adanya status sosial dan peran sosial yang mana memiliki hubungan tersendiri atau peran-peran tersendiri di masyarakat yang mampu membentuk pola-pola kehidupan di masyarakat itu sendiri. Dapat disimpulkan bahwa struktur sosial adalah keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok, yaitu kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok sosial, dan lapisan-lapisan sosial yang ada di masyarakat. Nah, di sini saya akan membahas mengenai slide berikutnya, yaitu ciri-ciri struktur sosial di masyarakat menurut Abdul Shani. Yang pertama yaitu struktur sosial mengacu pada hubungan-hubungan sosial yang pokok yang dapat memberikan bentuk dasar pada masyarakat dan memberikan batas-batas pada kegiatan yang mungkin dilakukan oleh organisasi dalam masyarakat. Nah, yang kedua, struktur sosial mencakup semua hubungan sosial antar individu pada saat tertentu di masyarakat. Nah, yang ketiga, struktur sosial merupakan realitas sosial yang bersifat statis dan memiliki kerangka yang membentuk suatu tatanan di masyarakat. Nah, yang terakhir, yang keempat, yaitu struktur sosial merupakan tahapan perubahan dan perkembangan masyarakat yang mengandung dua pengertian. Nah, di sini dalam struktur sosial dikenal dua konsep, yaitu status dan peran atau role. Ralph Litton mendefinisikan status sebagai suatu kumpulan hak dan kewajiban, sedangkan peran merupakan aspek dinamis dari status seseorang. Nah, selanjutnya menurut Suryono Sukanto, status dan peran mempunyai arti penting dalam pola hubungan timbal balik individu dan masyarakat dalam kehidupannya. Baik anak-anak, kita akan lanjut ke slide berikutnya, yaitu mengenai fungsi dan bentuk struktur sosial. Nah, dalam sebuah struktur sosial, umumnya terdapat perilaku sosial yang cenderung tetap dan teratur. Dalam sebuah struktur sosial, individu dan kelompok akan cenderung mengusulkan perilakunya dengan kelompok atau masyarakat itu sendiri di dalam lingkungan mereka. Nah, Mayor Pollack menyatakan bahwa sosial dapat berfungsi sebagai pengawas sosial, yakni sebagai penekan kemungkinan pelanggaran terhadap norma nilai dan peraturan kelompok atau masyarakat. Struktur sosial juga dapat berfungsi sebagai dasar untuk menanamkan disiplin sosial kelompok atau masyarakat. Nah, hal itu dikarenakan karena struktur sosial memang berasal dari kelompok atau masyarakat itu sendiri. Dalam proses individu atau kelompok akan mendapat pengetahuan dan kesadaran tentang sikap, kebiasaan, dan kepercayaan kelompok atau masyarakat. Nah, selanjutnya menurut Peter M. Blau, membagi bentuk struktur sosial menjadi dua tipe, yaitu intersected social structure dan consolidated social structure. Nah, yang kedua yaitu sedangkan menurut Nasikun, di sini beliau membagi struktur sosial menjadi dua, yaitu secara horizontal dan secara vertikal. Baik adik-adik, demikian materi yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kita hari ini. Ibu tidak bosan mengingatkan kepada kalian untuk kalian selalu membaca buku paket yang kalian pegang yang diberikan oleh sekolah dan membaca materi-materi yang sudah Ibu berikan di Google Classroom, serta PowerPoint ataupun video-video yang sudah Ibu berikan. Silahkan kalian tonton di selang-selang waktu kalian untuk menambah berbagai informasi yang bisa kalian dapatkan dan dapat berguna ketika kalian mengikuti ujian.
Baik, Ibu akhiri pertemuan kita hari ini dengan berdoa. Baik, Ibu ingatkan untuk kalian selalu menggunakan masker ketika keluar rumah dan jaga kesehatan. Semoga kita selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Ibu tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.